Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang esterifikasi ya, yang mana nanti materi ini bakal aku bagi jadi 3 bagian. Nanti ada penjelasan di awal, kemudian penjelasan mekanisme reaksi secara utuhnya, dan penjelasan secara singkatnya untuk lebih merangkum begitulah ya. Jadi esterifikasi ini adalah reaksi pembentukan suatu ester ya, yang mana sebagai kita tahu ester itu adalah senyawa yang punya gugus ya, kelompok senyawa dengan rumus umum RCOO R aksen gitu kan, dimana ester ini ditandai biasanya dengan senyawa-senyawa yang punya bau-bauan yang manis gitu ya kan. Ada kayak metil ester ya kan, kemudian metil ester gitu ya. Ada juga kayak metil benzoat ataupun metil salisilat ya kan. Kalau metil salisilat itu kan dia baunya itu kan ganda pura ya. Ganda pura ini biasanya dikaitkan dengan bau-bau minyak angin gitu, kayak bau balsem dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya ganda pura ini adalah nama tumbuhan gitu, nama spesies, nama umumnya lah, nggak sampai spesiesnya, tapi dia adalah tumbuhan kalau ganda pura ini. Kemudian biasa umum juga dengan metil benzoat ya. Nah, jadi pada percobaan ini yang ditekankan itu adalah metil benzoat yang dibentuk. Nah, ini kan baunya bau pisang Ambon gitu. Jadi baunya itu manis gitu. Gimana bau pisang Ambon? Ya cium aja metil benzoat ya, kurang lebih baunya seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa reaksi esterifikasi itu kan adalah reaksi pembentukan ester antara asam karboksilat gitu ya, asam karboksilat dengan suatu alkohol. Dimana pada percobaan ini asam karboksilat yang kita gunakan itu adalah asam benzoat ya, asam benzoat dengan alkoholnya adalah metanol. Nah, jadi nanti yang dihasilkan adalah metil benzoat. Nah, jika misalnya kita pakainya bukan metanol, misalnya kita pakai alkohol yang lain, etanol gitu misalnya kan, etanol, maka ya terbentuknya nanti etil benzoat gitu seterusnya. Nah, reaksi ini adalah reaksi yang sifatnya reversible gitu ya kan, reversible. Jadi reaksi ini dia itu reaksi dua arah gitu. Dua arah, atau bahasanya itu adalah reaksi kesetimbangan. Nah, karena reaksinya ini kesetimbangan atau reaksi dua arah, reaksi bolak-balik, maka ada kemungkinan ya kan, produk yang sudah kita bentuk itu bisa kembali lagi ke bentuk reaktannya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni dalam prosedur itu berlaku prinsip Le Chatelier ya kan, atau hukum kesetimbangan. Kita menggunakan hukum kesetimbangan yang berbunyi kesetimbangan itu akan bergeser ke arah produk ketika konsentrasi reaktannya ditingkatkan gitu. Jadi supaya konsentrasi produknya itu nambah, maka konsentrasi reaktan ya kan, reaktannya harus ditingkatkan. Dalam hal ini adalah alkohol gitu. Nah, jadi kalau misalnya persamaan reaksi sederhananya mungkin kan jadinya seperti ini kan dia asam karboksilat ya kan, RCOOH, yang kita tambahkan dengan suatu alkohol, dimana pada percobaan ini kita pakai metanol. Nah, hasilnya nanti kan reaksi setimbang ya, setimbang di bawah ya gitu ya, RCOOR ditambah dengan H2O. Jadi nanti H yang dari metanol, H dari alkoholnya itu kemudian akan bereaksi bersama dengan OH yang ada pada asam karboksilat. Kemudian OH dan H ini akan membentuk H2O. Sementara gugus R yang di sini, gugus R yang ada pada alkohol kita, baik itu metanol ataupun etanol, tapi pada percobaan ini adalah metanol, itu akan di change ke sini, mengikat dengan si RCOO. Maka nanti si senyawanya ini bakal membentuk jadinya RCOO
H2O, OR ditambah dengan H2O. Seperti itu. Sorry. Ini maksudnya OH ya. Ini OH, yang ini H-nya aja. Jadi OH bereaksi dengan H, kemudian membentuk H2O. Di sini kan sisa O nih. Sisa O nanti akan berikatan dengan gugus R yang dari metanol. Nah, membentuk OR yang di sini. Inilah kemudian yang akan membentuk metil ester dengan air sebagai produk sampingnya. Nah, kayak tadi yang berkaitan dengan hukum kesetimbangan, berarti konsentrasi metanol harus ditingkatkan. Maka dalam hal ini kita kan pakai gimana lagi ya, penuh sini deh. Kan kita tadi pakai asam benzoat ya, asam benzoat ditambah dengan metanol. Metanol hasilnya adalah metil benzoat ditambah dengan air. Jadi supaya konsentrasinya itu si metil benzoat itu bisa tinggi ya kan, dan enggak balik ke arah produk kembali, reaktan kembali, maka konsentrasi metanol itu harus ditingkatkan supaya kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Makanya kita gunakan perbandingannya itu 1:5, di mana 1 adalah asam benzoat dan metanolnya ini adalah 5. Nah, perlu diingat juga bahwa kita pakai katalis di sini ya. Katalis yang kita gunakan pada percobaan ini adalah H2SO4. Tapi sebenarnya tidak harus selalu H2SO4. Bisa juga pakai HCl. Pokoknya asam-asam kuat. Ya, tujuannya itu kan nanti kan dia akan memberikan si ion H ini ya kan. Ion H ini yang kemudian nanti bakal memprotonasi ya kan, membentuk kation lah dari si asam benzoatnya itu. Jadi yang digunakan sebenarnya hanya saja, dan perlu diingat bahwa ini adalah katalis ya kan. Katalis itu kan suatu zat yang mempercepat ya kan, dia mempercepat jalannya reaksi tapi tidak jadi hasil gitu. Jadi pada akhirnya dia akan balik lagi membentuk senyawa tersebut gitu. Jadi dia ikut bergabung bersama intermediate, tapi nanti pada akhirnya dia akan tetap kembali ke bentuk semulanya, bentuk senyawa awal ya. Kalau H2SO4 ya dia akan balik ke H2SO4, HCl juga begitu.